di sini lebih enak kalau diskusi, misalnya kalau ada kendala segala macamnya, misal langsung hubungi saya lewat WhatsApp ya, karena kalau Telegram kadang-kadang ada kendala di sinyal walau di tempat saya walaupun di kota. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu kenal, ini kan banyak sekali tentang podcast, terutama yang terkenal nih Deddy Corbuzier segala macamnya itu kan sekarang sudah mulai rame. Nah, podcast yang sekarang ini itu sebenarnya adalah dari modifikasi podcast yang ada sejak dulu. Jadi podcast itu istilahnya itu dari akronim dari Portable On Demand Broadcast yang biasanya mulai dari pengenalan awal, mulai dari perangkat iTunes dari Apple. Itu pertama kali. Nah, podcast ini mulai dikenal tahun 2004 adalah platform audio demand dari media rekam digital melalui saluran distribusi internet dalam tren baru penggemar radio dan pengguna konten audio secara umum. Nah, ini bisa dinikmati baik dia mengunduh secara mobile maupun berbayar dan ataupun gratis, secara berbayar maupun gratis. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Platformnya banyak kalau dilihat dari artis-artis terkenal, biasanya mereka menggunakan YouTube dan namanya itu mereka menerapkan beberapa jenis podcast. Nah, di sini saya lebih mengedepankan ke audionya saja. Nah, Karate Podcast secara umum itu dikemas secara episode, artinya dikemas dalam beberapa episode. Misalkan Bapak Ibu mohon maaf kalau misalkan saya guru kimia, misalnya ini adalah materi umumnya adalah keseimbangan kimia. Jadi nanti di keseimbangan kimia itu nanti akan ada beberapa faktor. Jadi bisa diterapkan. Nah, kemudian mudah diproduksi karena kita menggunakan tools atau alat-alat yang mudah, hanya memerlukan beberapa alat, hanya perlu handphone, laptop, ataupun mikrofon yang kita gunakan dari earphone ataupun dari headset yang kita punya di rumah. Kita tidak perlu yang mahal-mahal seperti yang para artis gitu kan. Kemudian dia theater of mind, jadi mampu menanamkan imajinasi di benak pendengarnya, kemudian dominan pada penggunanya. Nah, kemudian auditif dan fleksibel aksesnya. Nah, dapat digunakan dalam proses misalnya sambil nih mau mendengarkan. Nah, pengalaman saya waktu di pasca sarjana karena kesulitan nih, kelemahan saya adalah untuk tes TOEFL itu adalah di listening. Jadi saya mendengarkan audio walaupun sebenarnya tidak podcast ya. Itu diperdengarkan secara terus-menerus dan itu bisa terbiasa. Nah, pengalaman saya dengan anak-anak menggunakan podcast ini untuk beberapa daerah yang kebetulan saya ngajarnya tidak di pusat kota. Jadi di SMA Negeri 7 Palangkaraya itu sekitar 56 km dari pusat kota. Jadi ada beberapa siswa saya yang tinggal di beberapa daerah itu tidak memiliki internet yang stabil. Nah, ini dapat digunakan dengan sebagai media untuk pembelajaran dengan menggunakan audio ini tadi, karena dia hemat bandwidth, kemudian selain dapat digunakan dengan dalam proses pembelajaran yang menarik, dan dapat dikembangkan kalau Bapak Ibu punya akun G Suite, Google for WordPress itu, Google for Education itu, kita bikin akunnya banyak kan, di situ ada YouTube, ada Google Classroom, ada Google Sites, itu linknya itu dapat di-embed atau dimasukkan ke itu. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya punya blog, nah itu bisa digunakan. Nah, blog juga terkenal dengan website atau jenis sites yang lebih ringan aksesnya. Nah, jika dipadukan dengan ini juga lebih mudah. Kayak gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan podcast dalam kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran? Nah, jadi dalam proses pembelajaran tidak hanya podcast saja atau konten berbasis audio saja,
yang perlu kita perhatikan. Yang lain pun video maupun yang lainnya juga harus kita perhatikan, ya, yaitu dengan cara memberikan prinsip pembelajaran by design. Artinya kita mengolah materi ajar kita dengan desain yang disesuaikan dengan karakteristik siswa kita dan daya dukung yang ada di sekolah. Nah, apa saja aplikasinya? Saya tidak tadi seperti yang saya katakan, tidak perlu punya alat-alat yang canggih, kita hanya handphone atau punya aplikasi. Nah, di sini saya lebih ke Anchor-nya. Jadi Anchor yang berbasis Android. Nanti ada beberapa juga di materi, itu ada saya di e-booknya sudah saya buat beberapa lebih ke Anchor yang bersifat Android. Dan yang paling ada beberapa juga saya selipkan Anchor yang berbasis website, ada yang ber-PC. Nah, kalau di websitenya Bapak Ibu bisa tanpa install ya di Windows di https anchor.fm. Kalau misalkan kalau mau mengunduh ke YouTube ada namanya Headliner. Ini yang bisa kita lihat itu yang berbasis kayak with audiogram itu. Jadi dibuat di Headliner. Kemudian ada yang namanya Audacity. Audacity itu dapat di-download di versi Windows-nya ya kalau yang ini. Nah, kalau misalkan untuk Windows-nya di Anchor itu tanpa harus di-install. Jadi kita hanya login menggunakan akun apapun itu, bahwa dia jari tweet, apapun akun pribadi itu bisa. Kemudian ini tahapan-tahapannya dalam membuat media. Kalau kayak gini memang nggak berat ya sebenarnya, tetapi secara umum seperti ini gambarannya ya. Tetapi bagaimana memanfaatkan media pembelajaran itu? Kalau dilihat audio itu memang dia satu arah, ya, hanya untuk beberapa ini tanpa visualisasi. Memang kelemahannya di situ. Tetapi bisa disiasati dengan cara misalkan nih Bapak Ibu bisa memanfaatkan narasumber yang artinya ada interview, ada podcast interview. Kalau misalnya solo itu biasanya kan monolog jadinya. Ya, seperti saat ini saya bercerita, berbicara, kemudian direkam dan nanti didengarkan kembali dalam bentuk aplikasi atau hasil audio itu ke anak-anak itu berupa solo. Tetapi misalnya saya sama Bu Mei bercerita, bertanya tadi kan ada ada pembicaraan, ada tanya jawab di situ, itu sifatnya interview. Ini yang menarik. Nah, pengalaman saya kemarin waktu di awal-awal pandemi ini saya manfaatkan dalam pembelajaran. Anak-anak mengirimkan hasil pembelajaran mereka, tugas-tugas mereka dalam bentuk audio. Memang tidak kimia sepenuhnya. Saya memanfaatkan untuk prakarya, karena selain mengajar kimia, saya juga mengajar prakarya ya di situ. Jadi anak-anak memanfaatkan bagaimana mereka bercerita tentang membuat suatu karya yang berbasis lingkungan. Misalnya yang kemarin pembahasannya adalah tentang kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Ya, jadi misalkan mereka menceritakan bagaimana cara membuat. Selain dengan video, ada juga menggunakan juga dengan konten audio. Nah, memang beberapa siswa tidak menggunakan apapun ini, tetapi ada beberapa yang sudah menggunakan. Hanya saja memang kesulitan kita adalah bagaimana membelajarkan kepada siswa. Tetapi kalau di explore mereka pasti bisa. Nah, enaknya kita harus mengirimkan kalau di WhatsApp itu kan audio kita yang kirimkan. Kalau ini hanya dikirimkan linknya saja. Itu kalau untuk dia Anchor tadi. Nah, kalau tahapan dalam membuat media, saya rasa saya bisa skip segini. Nah, yang paling penting adalah analisis kebutuhan media. Nah, ini yang nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian ada
yang perlu diperhatikan kita di sini adalah naskahnya kalau kita mau membuat suatu media pembelajaran. Naskah yang kita baca nih, karena kita nggak visual kan, hanya suaranya. Jadi di situ perlu adanya perancangan naskah yang baik, mulai dari GBIM-nya, kemudian sampai ke jabaran materinya, kemudian sampai ke naskah. Nah, naskah ini yang nanti kita pergunakan saat proses untuk perekaman. Nah, di situ pemasukan audio berupa sound effect-nya, kemudian musik latarnya juga diperlukan untuk dalam merancak suatu media pembelajaran berbasis podcast. Nah, bagaimana membuat atau aktivasi akun podcast di Anchor versi Android dan di laptop atau PC. Jadi kita kalau di PC atau di Windows bisa kita sign up menggunakan akun Google kita, baik itu yang akun Google yang dari G Suite yang walaupun yang pribadi. Nah, jadi usahakan, kalau saya kebetulan sama yang di Android-nya dengan yang di PC-nya. Jadi kalau saya mau edit lagi, mau buka lagi di PC, saya bisa gunakan apa yang sudah saya buat di versi Android-nya di Anchor tadi, ya. Kemudian saya bisa aplikasikan ke beberapa akun atau aplikasi dari Google itu untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi selain audio, dalam materi pembelajaran itu harus di mix juga dengan visualnya juga. Jadi bervariasi di dalam pembelajaran itu biasanya saya gunakan di Google Site, ya. Bapak Ibu di sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan seperti itu ya. Jadi untuk mulai perekaman di Anchor versi Android, yang pertama kita harus download dulu di Play Store. Kemudian kalau saya mau praktek lanjutkan bisa langsung di sini, nanti saya jelaskan secara umum saja. Jadi kalau kita perekaman di Anchor atau versi Android, jadi download dulu di Play Store, atau kalau di Apple itu di bisa di-download di situ dulu, kemudian aktivasi menggunakan email yang aktif, baik punya kita yang G Suite maupun di email yang pribadi. Di saran saya, misalnya Bapak Ibu misalnya mau mengaktifkan di PC, harus emailnya juga sama nanti di HP-nya, gitu, di Android, versi Android-nya. Nah, nanti ini yang sudah terisi punya saya, yang mohon maaf sudah terisi. Jadi kalau sudah ada terisi, contohnya seperti ini ya, ada 3 ya, ada 3 episode ada 3 segmen dalam satu episode. Jadi dalam beberapa episode itu ada beberapa segmen. Jadi saran saya dalam membuat itu sebenarnya jangan lebih dari 10 menit, paling tidak 9 menit. Jadi saatnya suatu media pembelajaran, paling tidak kalau buat video itu maksimalnya nih, kalau di kami Pembaktik itu adalah 6 menit di situ. Tapi secara ada literatur juga paling tidak 9 menit itu adalah masanya yang untuk mendengarkan ataupun memahami dari visualnya itu. Nah gitu ya. Kemudian ada tanda seperti ini untuk memulai, kita tekan, nanti akan muncul seperti di gambar nomor 2, kita tinggal rekam. Kemudian proses perekamannya bisa isi sesuai dengan naskah yang kita sudah susun sebelumnya. Kemudian kalau kita mau berhenti, kita klik berhenti, nanti akan muncul seperti bagian yang keempat. Ini untuk yang di Anchor versi Android.
Nah, kita bisa simpan dulu atau kita mau tambahkan musik latar dulu. Nah, di sini saya contohkan tambahkan musik latar. Tinggal klik di sini, kemudian nanti akan muncul musik latar kita yang tersedia di versi Android-nya di Anchor ini, di musik-musiknya sudah disediakan. Kemudian kalau misal kita mau import, ngambil dari latar yang kita udah sediakan yang kita senangi, tidak ada yang enak didengar misalnya di sini ya, tidak ada yang cocok, kita bisa import, kemudian kita cari di file kita soundnya, yang ini ya, yang tanpa ada vokalnya, artinya yang backsoundnya. Biasanya saya cari di Bensound, biasanya di situ, jadi banyak sekali yang di Bensound itu free ya, tidak berbayar. Nah, tinggal diklik tambah, nanti akan muncul tulisan di musik latar yang sebelumnya tidak ada, nanti akan seperti ini. Jika sudah selesai, nanti akan disimpan. Gitu. Simpan, nanti akan muncul salah satu audionya seperti ini. Nah, ini yang tadi 3, nih 4 jadi. Nah, saya kesalahan tempat ini naruhnya. Kemudian kalau kita misalkan ada kesalahan di audionya, misalnya mau mengganti audionya atau memotong audio, ada yang salah dengan pengucapan kita dapat mengedit bagian yang mau kita edit, misalkan di bagian titik 3 ini, salah satunya kita pilih di sini. Nah, misalnya mau kita edit yang ini. Kita klik titik 3, nanti akan muncul seperti tampilan ini. Ada edit audio, nanti edit musik latar juga bisa di sini. Kalau kita mau hapus episodenya juga bisa dari sini. Jadi dengan titik 3 akan muncul seperti ini beberapa pilihan. Nah, kalau kita edit video, nanti akan muncul seperti ini. Bagian-bagian yang akan kita edit, nanti tinggal geser-geser saja, dan nanti kita hapus. Setelah selesai, kita bisa simpan. Nanti akan muncul tetap sama seperti tadi. Nah, kalau edit latarnya tinggal sama, prosesnya sama seperti tadi, titik 3, kemudian kalau mengganti musik latar, ya klik bagian musik latar, kemudian kita sama seperti tadi caranya, kalau misalnya mau menambahkan salah satunya juga bisa, kemudian mau import di tempatnya dari file yang punya kita juga boleh. Nah, terakhir tetap harus simpan. Nah, bagaimana kita mau membagikan link yang sudah episode podcast yang mau kita bagikan ke anak-anak atau ke teman-teman ataupun ke komunitas kita, misalkan seperti ini, kita masuk tadi, ini yang bagian paling awal, kalau discover ini bagian-bagian yang lain, yang podcast-podcast orang, kalau ini adalah podcast kita, misalkan ini kita klik salah satu episodenya, ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ada tanda bagian link, kemudian kita bisa bagi, ini untuk satu episode ya, kalau untuk per episode itu tidak ada. Jadi bisa diekspor nanti Bapak Ibu dicoba, kemudian bisa dibagikan dengan di Twitter, di pesan, bisa di Facebook juga bisa. Kemudian memilih metode yang mau kita bagikan, misalkan mau lainnya, kita mau bagikan WhatsApp, kita klik lainnya, nanti akan muncul link WhatsApp, juga bisa ke direct di IG kita. Nah, di Anchor juga bisa mengubah audio menjadi video. Nah, caranya, yang ini hanya dilakukan untuk audio yang memiliki durasi pendek, artinya kurang dari 2 menit. Nah, episode untuk keseimbangan itu hanya ini. Kemudian ada bagian titik 3 di bagian ini, kalau yang ini tidak ada. Ya, kalau yang lain tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tidak bisa mengubah
audio itu menjadi sebuah video. Nah, nanti akan muncul buat video, kita klik saja, nanti ada muncul nanti transkrip dan kita ketik sesuai audionya. Nanti ada di sini judulnya apa, sesuai pengucapan kita dan sesuai naskah yang sudah kita terima atau yang kita susun sebelumnya. Jadi tinggal selesai, nanti kita bisa mendengarkan sebelum kita selesai, kita bisa mendengarkan dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Nanti kalau sudah oke, nanti selesai. Nah, untuk editnya nih ada tanda pensil, tinggal diganti saja. Nih, semuanya bisa diganti dengan sesuai dengan narasi kita. Kalau untuk di PC dan laptopnya, kalau tampilan kita masuk di Anchor FM, kita masuk secara otomatis dengan email dan password yang kita punya, nanti kan tampilannya seperti ini. Nah, ini yang kalau udah kita masuk, nanti ada dashboard dan episode. Kalau mau buat episode baru, kita buat new episode. Nah, ini podcast kita itu didengar di Spotify lah, di Spotify bisa, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain, tapi ini support di Spotify. Nah, tinggal kita new episode, kemudian kita mulai merekam, prinsipnya sama. Tuh. Ini tampilannya yang untuk PC Windows-nya atau di PC kita, di laptop ataupun di PC. Kemudian kalau misal kita mau membagikan link, kita ke halaman dashboard awal, kemudian kita ini ada copy link-nya. Kemudian link ini dapat kita buat di site kita, ya. Ini kita sematkan di bagian ini, nanti kan tampilannya seperti ini. Ya, kita bisa sisipkan. Nanti akan muncul sendiri. Memang kalau di site ini kita membuka halaman baru, tidak langsung diputar. Tetapi kalau kita buka di ini, di blog, dia akan otomatis terbuka. Nah, kalau kita misalnya untuk membuka buat di blog kita masing-masing, kita bisa copy embed. Ini kita kembali ke dashboard awal punya kita, akun kita, kemudian klik saja ini, nanti tinggal dikopikan di di blog kita dengan edit HTML, nanti akan otomatis muncul, nanti bisa diputar secara langsung setiap segmennya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Mei.